Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nas adalah surah yang sangat familiar bagi kita. Hampir kita semua tidak ada yang tidak hafal dengan surah An-Nas. Cuman yang menjadi perhatian bagi kita adalah, sudahkah kita membaca surah An-Nas tersebut dengan bacaan-bacaan yang sesuai di dalam kaidah-kaidah ilmu tajwid. Maka oleh karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mengulang-ulang, kita mengkoreksi kembali bacaan surah An-Nas sehingga kita dapat membaca surah An-Nas dengan bacaan yang baik dan benar. Baik, kita awali pada surah An-Nas ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, sahabat-sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama ini kita jumpai di awal-awal ada huruf qaf di situ. Jadi jangan membacanya kul, tapi qul. Qa beda dengan huruf ka. Kalau qaf berbaris di depan menjadi qu, sementara kalau kaf menjadi ku. Jadi bacaan yang benar adalah qul. Qul a'udzu. Ya, dalam pembelajaran sebelumnya, dalam pembelajaran ta'awudz, kita sudah jumpai juga bacaan a'udzu. Jadi a'udzu, dza, zi, zu, hurufnya lembut ya. Qul a'udzu birabbi. Baik. Di situ kita jumpai ada bacaan biro ya. Jadi jangan biro tetapi biro. Birabbi, ada ba bertasydid. Maka setiap huruf yang bertasydid kecuali mim dan nun, maka di situ ada nabroh, artinya ada penekanan di situ, ada penekanan suara. Ya, birabbi ya. Birabbin, jangan birabbin, tapi birabbi. Birabbin nas. Baik, di situ kita jumpai ada nun yang bertasydid. Maka nun syiddah atau nun yang bertasydid itu dibaca gunnah atau berdengung dengan lama dengungnya atau gunnahnya 1,5 alif atau 3 harokat. Jadi kalau kita contohkan 3 harokat 3 ketukan itu ya, contohnya birabbin birabbin. Jadi pada ketukan bi itu mulailah ketukan yang pertama. Birabbi, bi yang kedua. Birabbin nas. Baik. Dalam bacaan na atau nun yang berbaris fathah, lalu sesudahnya ada huruf mad yaitu alif. Di saat nun
berbaris fathah sebelum dia diiringi dengan mat, maka dia memang tetap hurufnya dibaca melalui mulut dan hidung. Ya, artinya nafas itu keluar melalui mulut dan hidung. Nah, tapi ketika dia diakhiri dengan mat, huruf mat, yakni alif, maka pada saat itu tidak lagi keluarnya melalui hidung dan mulut, hanya melalui mulut. Ya. Bi rabbin nas. Jadi contoh seperti yang sebelumnya, untuk menguji apakah memang sudah tepat keluarnya makharijul hurufnya, kita pencet kembali hidung kita lalu kita lepaskan ya. Bi rabbin nas. Nah, jika itu tidak ada perubahan, maka insya Allah sudah tepat makharijul hurufnya. Tapi kalau seumpamanya contoh masih ada bunyi perbedaan bunyi di situ ya. Contoh bi rabbin nas. Nah, maka pada saat itu ya belum tepat makharijul hurufnya. Baik. Yang tepat adalah bi rabbin nas. Baik, kita awali. Qul a'udzu bi rabbin nas. Baik. Kita lanjutkan kepada ayat yang kedua. Malikin nas. Baik. Pada bacaan maliki ini kadang-kadang ada sebahagian kita dengar ma-nya itu terbaca panjang sementara ma-nya tidak berbaris panjang atau tidak ada mat di situ. Jadi dibaca pendek. Maliki bukan maliki ya. Kalau di dalam surah Al-Fatihah maka kita jumpai ada maliki yaumiddin. Nah, tapi kalau di dalam surah An-Nas ini ma-nya pendek. Kadang-kadang terbawa ma panjang surah Al-Fatihah ke dalam surah An-Nas ini ya. Jadi butuh konsentrasi dalam membaca ayat. Kita contohkan lagi. Malikin nas. Baik. Ya, jadi nun syiddah ya tetap gunnahnya 1,5 alif. Kemudian di akhir ya, di akhir ayat tetap jangan sampai keluarnya dari hidung ya. Dia hanya keluar dari mulut. Kita ulangi. Malikin nas. Baik. Kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Ilahin nas. Ya, baik. Di bacaan atau pada ayat yang ketiga ini tidak begitu sulit ya. Yang penting yang menjadi perhatian kita adalah jangan sampai hi-nya terseret seperti ilahin, tapi ilahin nas. Sahabat-sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Baik. Pada awal ayat yang keempat ini kita jumpai ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf shin ya. Maka pada saat itu ini dibaca ikhfa, artinya samar-samar. Maksudnya adalah disamarkan, tidak dijelaskan bunyi nun sukunnya. Jangan membacanya min sya, ini keliru. Yang benar adalah min sya disertai dengan gunnah 1,5 alif ya, atau 3 harokat. Min sya ya, jadi ada ketukannya di situ. Min sya
Baik. Kemudian berjumpa dengan ra syiddah atau ra bertasydid. Jadi ra syiddah, ra yang bertasydid berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Jadi bacanya syarri, syarri. Jangan dibaca tebal. Syarri, syarri, tapi dibaca tipis. Syarri. Baik. Min syarril waswasi. Baik, yang pertama, hati-hati dalam mensukunkan huruf lam, jangan sampai berqalqalah. Contoh, syarril, syarril wa, syarril wa. Maka ini salah ya. Kemudian berjumpa dengan huruf waw ya. Bila kita melafazkan huruf waw, maka mulut pada saat itu dibulatkan. Wa min syarril waswasi ya. Jadi wa waswasi. Jangan waswasi tapi waswasi. Baik, kita ulang. Min syarril waswasil khannas. Baik. Sama seperti yang pertama, berjumpa dengan lam sukun, jangan berqalqalah. Wasil kha, ini jangan ya. Kemudian ada huruf kha di situ. Kadang-kadang ada sebagian kita dengar kha seolah-olah kayak ra. Wasil ra, jangan ra tapi dibaca kha. Wasil khannas ya, tetap fokus kepada nun syiddah dan nun ya, berbaris fathah lalu diakhiri dengan huruf mad. Kita ulangi. Min syarril waswasil khannas. Baik, kita lanjut kepada ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, di awal-awal ayat yang kelima ini tetap kita jumpai ada huruf dha ya, huruf dzal. Jadi dibaca lembut. Alladzi ya, alladzi. Kemudian kita jumpai juga huruf waw, yuwaswi. Meskipun waw itu berbaris kasrah atau berbaris di bawah, tetap mulut dibulatkan. Wi, wa, wi, wu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudu. Baik, di bacaan yuwaswisu fi harus jelas huruf demi huruf ya. Yuwaswisu fi, alladzi yuwaswisu fi su. Baik, hati-hati, kita jumpai ada huruf shad. Jadi bacanya ya bukan sudu tapi sudu. Su, so, si, su. So, si, su, bas ya. Bas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, kita lanjut kepada ayat yang ke-6 atau ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Ya baik, di ayat yang terakhir ini ya hati-hati dalam membaca huruf jim. Kadang-kadang ada yang membacanya seperti zi, minal zin, tapi ya dia bukan huruf zai tapi huruf jim ya. Minal jinna tetap diiringi dengan gunnah ya, 3 ketukan. Contoh minal jinna ya,
jinnati wa. Jumpa lagi wa. Wan nas. Baik, sahabat-sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita awali secara utuh dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Sama-sama kita perhatikan ayat demi ayat, huruf demi huruf, untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sahabat-sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian tahsin kita mengenai surah An-Nas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita bisa membaca surah An-Nas ini dengan bacaan yang baik dan benar untuk masa-masa yang akan datang, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, perbanyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.